Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armayanti, NIM 86.208.2020.113 dari Prodi 20/4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dainul Haq, program studi Pendidikan Agama Islam semester 2. Baiklah, kami akan memaparkan materi kelompok 5 Ulumul Hadis, yaitu tentang sejarah perkembangan hadis. Bagian yang pertama yaitu sejarah singkat perkembangan ilmu hadis. Ilmu hadis berkembang sejalan dengan perkembangan periwayatan dalam Islam, tetapi perkembangannya yang sangat nampak dari ilmu hadis adalah setelah wafatnya Rasulullah SAW, yaitu ketika itu para sahabat merasa penting untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi karena ditakutkan hilang. Ketika pengumpulan hadis berlangsung, para sahabat melakukan upaya agar hadis Nabi terjaga keautentikannya dengan cara menerapkan aturan-aturan dan persyaratan-persyaratan dalam penerimaan suatu hadis, sehingga dengan aturan-aturan dan persyaratan-persyaratan tersebut dapat diketahui diterima atau tidaknya suatu hadis dan sahih atau tidaknya hadis tersebut. Setelah generasi sahabat berlalu, langkah para sahabat dalam penerimaan hadis diikuti oleh para tabi'in. Seperti pada masa sahabat, pada masa tabi'in, kaidah penetapan diterima atau tidaknya suatu hadis belum terumus secara rinci, masih global. Baru pada masa setelahnya atau atba al-tabi'in dibuat kaidah-kaidah secara rinci tentang metode yang berhubungan tentang diterimanya atau tidaknya riwayat seseorang, seperti dibuatnya kaidah jarh wa ta'dil dan yang lainnya. Perkembangan ilmu hadis terus berjalan sejalan dengan terus bertambahnya periwayatan hadis. Setiap ada riwayat, maka di sanalah ulumul hadis berperan menentukan diterima atau tidaknya, sehingga pada akhirnya ulum al-hadis menjadi disiplin ilmu yang mandiri dalam ajaran agama Islam. Bagian kedua, hadis pada masa Rasulullah SAW. Para ahli hadis menyatakan bahwa penulisan hadis telah dimulai sejak Rasulullah SAW masih hidup. Banyak sekali para sahabat yang memiliki catatan-catatan dan melakukan penulisan hadis, baik untuk disimpan sebagai catatan-catatan pribadi maupun untuk memberikan pesan-pesan kepada orang lain dalam bentuk surat menyurat dengan hadis. Namun demikian, gerakan penulisan hadis pada masa Nabi SAW tersebut tidak sehebat penulisan ayat-ayat Al-Quran. Kalau untuk menuliskan wahyu Allah, Nabi mempunyai sekretaris khusus. Untuk penulisan hadis justru sebaliknya, beliau pernah melarang sahabat-sahabatnya untuk menulis hadis-hadis yang beliau sampaikan kepada mereka. Bahkan terdapat beberapa riwayat yang isinya tentang pelarangan penulisan hadis, diantaranya yaitu hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri RA yang berisi dari Abu Sa'id Al-Khudri RA, dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, kalian jangan menulis apa-apa yang keluar dariku. Barang siapa yang menulis sesuatu yang keluar dariku selain Al-Quran, maka hendaklah ia menghapusnya. Diriwayatkanlah dari saya, barang siapa sengaja berbohong atas nama saya, maka tempatnya di neraka. Hadis riwayat Muslim. Menurut analisis sejarah, larangan Nabi tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu yang pertama, bahwa Nabi melarang para sahabat dekat beliau untuk menulis hadis-hadisnya itu, dilatar belakangi oleh kekhawatiran beliau sendiri akan tercampurnya ayat-ayat Al-Quran dengan hadis, karena mereka pada umumnya melakukan penulisan wahyu sementara alat-alat tulis amat terbatas.
atas. Yang kedua, para sahabat beliau juga pada umumnya orang-orang yang punya daya hafal kuat, sehingga walaupun mereka tidak menuliskan hadis-hadis yang mereka terima, hadis-hadis tersebut tidak akan musnah akibat lupa dan kelalaiannya. Terlepas dari kontradiksi hadis di atas, yang jelas banyak sahabat yang pandai menulis dan mempunyai catatan hadis yang terpisah dengan Al-Quran yang dikenal dengan istilah sahifah. Di antara catatan-catatan itu adalah yang pertama Al-Sahifah Al-Sadiyah karya Abdullah bin Amr Al-Abad yang mengerti bahasa Ibrani dan Syria. Hadis-hadis yang tercantum dalam sahifah ini menurutnya telah dibenarkan oleh Rasulullah SAW sehingga diberi nama Al-Sahifah Al-Sadiyah. Beliau adalah sahabat yang mendapat izin langsung dari Nabi SAW untuk menulis apa saja yang didengar dari Rasul, walaupun tindakan tersebut pernah diprotes oleh orang-orang Quraisy. Yang kedua yaitu Sahifah Jabir yang disusun oleh Jabir ibnu Abdillah ibnu Amr al-Ansari. Ia memiliki catatan hadis dari Rasulullah SAW tentang manasik haji. Hadis-hadisnya kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tulisan Jabir tersebut begitu terkenal di kalangan banyak orang, sehingga tabi'in besar Katabah bin Di'amah As-Sadusi sangat menghargainya dan berkata, saya justru lebih hafal tulisan Jabir daripada surat Al-Baqarah. Yang ketiga Al-Sahifah Al-Sahihah. Sahifah ini sebenarnya adalah Sahifah Abu Hurairah yang diwariskan kepada seorang muridnya Hammam bin Munabbih. Sahifah yang memuat 138 hadis ini telah sampai kepada kita dalam keadaan utuh dan selamat, persis seperti yang diriwayatkan dan dicatat oleh Hammam dari Abu Hurairah. Oleh karena itu disebut Al-Sahifah Al-Sahihah. Naskah dari sahifah ini telah ditemukan oleh Dr. Muhammad Hamidullah dalam bentuk manuskrip aslinya. Yang keempat Sahifah Ali bin Abi Thalib. Sahifah ini hanya berisi tentang hadis-hadis mengenai ketentuan hukum diat, keharaman Madinah dan pembatasan tawanan. Sahifah ini sering beliau gantungkan pada pedang beliau. 15 sahifah ini juga sangat tipis. Al-Bukhari meriwayatkan kisah Sahifah Ali ini di riwayat Abu Zuhaifah, katanya, aku bertanya kepada Ali, apakah kamu mempunyai kitab? Ia menjawab, tidak, kecuali kitab Allah, ilmu yang kudapat dari seorang muslim, dan apa yang terdapat dalam sahifah ini. Sahifah ini, aku bertanya, apa yang terdapat dalam sahifah ini? Ia menjawab, ketentuan diat, tentang pembebasan tawanan perang, dan bahwa seorang muslim tidak dapat dijatuhi hukuman mati karena membunuh seorang kafir. Yang kelima, Sahifah Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah adalah seorang sahabat senior. Al-Turmudi meriwayatkan dalam kitab Sunannya dari Ibnu Sa'ad bin Ubadah. Ia berkata, kami temukan dalam kitab Sa'ad bahwa Rasulullah SAW menjatuhkan hukuman berdasarkan sumpah dan seorang saksi, akan tetapi kita tidak temukan selain hadis ini dari kitab ini. Namun barangkali kebanyakan hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad adalah dari sahifah ini. Itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Saya akan melanjutkan pemaparan materi pada hari ini mengenai sejarah perkembangan ilmu hadis pada masa sahabat Nabi Muhammad SAW. Kondisi pada masa sahabat besar Khulafaur Rasyidin, perhatian mereka masih terfokus pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Dengan demikian, maka penulisan hadis belum begitu berkembang. Bahkan mereka membatasi periwayatan dan menjauhi penulisan hadis tersebut.
Oleh karena itu, masa ini oleh para ulama dianggap sebagai masa yang menunjukkan adanya pembatasan dan atau memperketat periwayatan. Kehati-hatian dan usaha membatasi periwayatan dan penulisan hadis yang dilakukan para sahabat disebabkan karena mereka khawatir terjadinya kekeliruan dan kebohongan atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadis adalah sumber ajaran setelah Al-Quran. Abbas dan Ubaidah berusaha memperketat periwayatan, penulisan dan penerimaan hadis. Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama menunjukkan perhatian yang serius dan memelihara hadis. Demikian juga Umar bin Khattab. Keduanya sangat berhati-hati dalam menerima hadis. Dalam beberapa atsar disebutkan bahwa Abu Bakar dan Umar tidak menerima hadis jika tidak disaksikan benarnya oleh seseorang yang lain, seperti yang diriwayatkan oleh Ad-Dahabi dalam Tadhkurah Al-Huffaz. Abu Bakar juga pernah menghimpun hadis tetapi kemudian membakarnya. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang disebut bersumber dari Rasul sebanyak 500 buah. Di suatu malam beliau tampak resah. Akhirnya saya bertanya, apakah ayah sedang sakit atau ada sesuatu? Pagi harinya beliau menyuruhku mendatangkan hadis yang ada padaku. Setelah aku menyerahkannya, beliau membakarnya. Saya bertanya, kenapa ayah membakarnya? Beliau menjawab, saya khawatir bila saya mati hadis itu masih ada padaku. Abu Bakar juga pernah mengumpulkan para sahabat karena kepada mereka ia berkata, kalian meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperselisihkan orang-orang, padahal orang-orang setelah kalian akan lebih banyak berselisih karenanya. Maka janganlah kalian meriwayatkan hadis tersebut. Akan tetapi walaupun Abu Bakar amat ketat dalam periwayatan hadis, beliau tidak antipati terhadap penulisan hadis. Bahkan untuk kepentingan tertentu hadis Nabi juga dituliskan. Dalam Al-Muljam Al-Kabir, Al-Tabrani menyebutkan bahwa Abu Bakar berkirim surat kepada Amru ibnu Al-Ariq At-Tashiri pada halaman 65 sampai halaman 66. 78 Studi Islam Hadis ditulis beberapa hadis Nabi. Juga dalam suratnya kepada Anas bin Malik, gubernur Bahrain, Abu Bakar mencantumkan beberapa hadis tentang kewajiban membayar zakat bagi orang-orang Islam sebagaimana orang yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab terus-menerus mempertimbangkan penulisan hadis, padahal sebelumnya ia berniat untuk mencatatnya. Diriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair bahwa Umar bin Khattab ingin menulis hadis. Ia lalu meminta pendapat kepada para sahabat Rasulullah dan umumnya mereka menyetujuinya, tetapi masih ragu. Lalu Umar selama 1 bulan melakukan salat istikharah, memohon petunjuk kepada Allah tentang rencananya tadi. Suatu pagi sesudah mendapatkan kepastian dari Allah, Umar berkata, aku telah menurunkan kepada kalian tentang penulisan kitab al-hadis dan kalian tahu itu. Kemudian aku teringat bahwa ahli kitab sebelum kalian telah menulis beberapa kitab di samping kitab Allah. Namun ternyata mereka malah lengah dan meninggalkan kitab Allah. Dan aku demi Allah tidak akan menguburkan kitab Allah dengan sesuatu apapun untuk selama-lamanya. Umar pun lalu membatalkan niatnya untuk menulis kitab hadis. Namun demikian, menurut riwayat Nafi dan Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar menemukan sahifah di dalam pegangan pada Umar bin Khattab yang berisi zakat-zakat binatang ternak. Sikap kehati-hatian kedua sahabat tersebut juga diikuti oleh Utsman dan Ali. Dalam sebuah atsar disebutkan bahwa Ali radhiyallahu anhu tidak menerima hadis sebelum yang meriwayatkannya itu disumpah.
pada masa ini juga juga belum ada usaha secara resmi untuk menghimpun hadis dalam satu kitab seperti halnya Al-Quran. Hal ini disebabkan karena yang pertama, agar tidak memalingkan perhatian umat Islam dalam mempelajari Al-Quran. Yang kedua, para sahabat yang banyak menerima hadis dari Rasulullah SAW sudah tersebar ke berbagai daerah kekuasaan Islam dengan kesibukan masing-masing sebagai pembina masyarakat, sehingga ada kesulitan mengumpulkan mereka secara lengkap. Yang ketiga, soal pembukuan hadis. Di kalangan sahabat sendiri terjadi perselisihan pendapat, belum lagi terjadinya perselisihan soal lafaz dan kesahihannya. Itulah tadi materi mengenai perkembangan hadis pada masa sahabat Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.